tentang perkembangan ekonomi dan peluang kemungkinan ke depan seperti apa, khususnya berkaitan dengan bisnis MICE, meeting, innovation, conference dan exhibition yang banyak dilakukan di daerah-daerah wisata. Salah satunya itu di Bali, ya, di Kuta, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Bali. Daerah lain di provinsi lain pastinya Jakarta, kemudian Jogja, kemudian Bandung, kemudian Malang dan Surabaya, termasuk Makassar, Medan, dan Palembang, termasuk Batam juga yang banyak ada bisnis MICE-nya, bisnis meeting bahasa sederhananya. Nah, informasinya begini. Jadi 1 minggu terakhir ini saya di Bali dihubungi terus oleh 3 rekan saya, partner saya, yang notabene mereka ini adalah marketing hotel di Kuta. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, dia berkaitan dengan pemotongan anggaran di sektor pemerintah, terutama anggaran berkaitan dengan perjalanan dinas luar daerah dan kegiatan-kegiatan meeting. Kalau tidak salah pemotongannya di setiap kantor pemerintah itu 50%. Nah, kemudian yang ketiga, perkembangan ekonomi global. Yang terakhir kemarin Donald Trump sempat membuat kebijakan resiprokal tentang pajak impor yang masuk ke Amerika, ya. Ini juga memberikan dampak terhadap ekonomi di luar Amerika. Nah, 3 peristiwa itu tentunya akan memberi implikasi terhadap bisnis MICE itu sendiri dan turunannya, ya, terutama di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Nah, ini hampir sama, mungkin hampir sama dengan kasus ketika terjadi COVID. Dan bagi Anda atau siapa saja yang memiliki bisnis berkaitan dengan MICE, misalnya hotel-hotel, city hotel, kemudian jasa travel, kemudian jasa transport, kemudian jasa akomodasi, jasa boga, dan lain sebagainya di kota-kota yang saya katakan tadi, mulailah berpikir untuk beberapa bulan ke depan, paling tidak satu tahun ini, karena informasi tadi mengindikasikan bahwa fluktuasi atau tingkat keramaian bisnis ini pasti akan menurun, dan ini bisa mempengaruhi pemasukan siapa saja yang bergerak di sektor MICE ini. Nah, ini juga harus segera dijawab sebenarnya oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah yang memiliki basis bisnis seperti MICE ini harus hati-hati, waspada, karena tidak menutup kemungkinan apabila ini terus sepi sampai 3 bulan, sampai 6 bulan, bahkan jika sampai 1 tahun, tidak menutup kemungkinan bisa saja akan membuat kolap atau gulung tikar usaha MICE dan turunannya ini. Nah, khusus di Bali, tentunya saya pribadi berharap semua kepala daerah di Bali itu yang mungkin dikomandoi oleh gubernurnya, Gubernur Bali, bagaimana caranya agar kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan, difokuskan di Bali saja dulu. Jangan dulu keluar daerah, karena perputaran uang itu harus kita hindari keluar. Demikian juga daerah lain, ya. Nah, karena kita harus survival ini untuk 1 tahun ini. Saya tidak tahu tahun 2026, tetapi 1 tahun ini kita harus survival bagaimana bisa membuat geliat ekonomi itu tetap ada, tetap bagus, ya, di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu itu, belum bisa dipastikan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada channel ini. Kemudian saya juga tergelitik, ya, dengan beberapa statement pejabat di negeri ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk kita semua
apakah benar kita memberikan harapan yang begitu besar atau berharap kepada pejabat-pejabat yang mengurus kita di negeri ini dengan karakter dan polanya sebagaimana video berikut yang akan saya tampilkan di segmen ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dengan isi video berikutnya, ya silahkan komen di bawah segmen video ini. Mungkin demikian. Terima kasih. Selamat malam. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Masih memilih orang yang sudah dipecat dari TNI, ya itu dia bilang saya heran kalau ada purnawirawan masih memilih orang yang sudah dipecat dari TNI. Itu ngomongan senior saya, Jenderal bekas Kasat. Ya heran dong kalau udah tahu dia dipecat masih kau pilih begitu jadi presiden. A few moments later. Kita pilih orang yang tepat menjadi Presiden Republik Indonesia. Tanggal 14 ini tepat. Saya pribadi memilih Pak Prabowo, alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan. Dan dia punya spirit NKRI yang bagus dan dia membuktikan keberhasilan dia yang lalu. Tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh. Saya tidak mengecilkan tetapi mengkontekstualisasikannya dalam Indonesia. Kita lihat ya, Pak Prabowo demi ambisi politiknya, dia miskin sekali apresiasi ya. Dia mengatakan bahwa kemiskinan di Indonesia naik, padahal faktanya tidak. Pengangguran meningkat, faktanya tidak ya. Katanya banyak tenaga asing masuk, angkanya kecil sekali, tidak seperti digambarkan. Anda ingin mengatakan bahwa yang jelek-jelek dalam Game of Thrones yang dianalogikan dalam pidato Pak Jokowi untuk negara adidaya itu Anda tujukan sebenarnya itu kalau di dalam negeri adalah Pak Prabowo? Ya, simbolisasi Indonesia segera Pak Prabowo. Seperti sosok seorang yang masa depannya kelam ya. Kita tahu bagaimana Pak Prabowo memiliki masa depan yang tidak tentu ya. Anda tahu nanti dan dengar saya sekarang, KPK itu busuk di sini. Anda lihat saja nanti, Anda nggak percaya. Saya bersumpah, KPK itu tidak busuk. Gitu. Karena yang berani ngomong, takut dikembang-kembangkan, dihubung-hubungkan. Busuk kok. Ini hukum besi sejarah. Begitu ada lembaga yang tidak bisa dikontrol, di semua di dalamnya busuk. Kita nggak berani bersikap seperti itu. Kenapa kita memperjuangkan demokrasi? Karena nggak mau ada segelintir orang yang tidak bisa diperiksa, yang tidak bisa dikontrol, lalu memperkaya diri sendiri dan keluarganya, dan kolega-koleganya dan kroni-kroninya. Itu pengalaman sejarah kita. Di mana pun ada kekuasaan yang menumpuk, di situ ada kebusukan. Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. LVT yang menuju sekarang, LVT 2 amfibi menuju ke laut untuk bersama-sama dengan rakyat, bersama-sama dengan nelayan melakukan pencabutan pagar laut yang ada di sekitar Tanjung Pasir ini yang berukuran sejauh 30,16 km. Ini adalah sebagian dari tim yang akan melakukan pencabutan, bersiap-siap menunggu angkutan menuju ke titik yang akan dilakukan pencopotan pagar laut pada hari ini.
Pejabat siapa yang hobi masuk gorong-gorong? Jokowi! Era pemerintahan siapa? Laut di pagar. Jokowi! Koruptor merajalela saat presidennya siapa? Jokowi! Yang diduga palsu ijazah I1 siapa? Jokowi! Yang mau ambil kembali Indosat siapa? Jokowi! Mobil produk dalam negeri SMK. Inisiatif siapa? Jokowi! Anak dan menantu siapa yang menjadi pejabat? Jokowi! Siapa? Kalau ditanya wartawan jawabnya lo kok tanya saya ah? Jokowi! Maaf Pak Jokowi, setelah purna tugas, di sosmed masih ramai masalah ijazah Bapak palsu. Bagaimana pendapat Bapak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Pejabat ya, gue sangat sedih ya. Indonesia ini makin banyak aja pejabat asal jeplak. Kemarin ada menteri, lu level menteri ngomong apa? Nggak apa-apa preman minta THR, itu sudah budaya di Indonesia. Setan lu. Lu bikin hancur Indonesia lu. Pernyataan lu nggak sadar lu itu menteri. Pernyataan lu dilihat oleh JP Morgan. Pernyataan lu dilihat sama Singapura. Bacotan lu yang nggak pakai otak itu dilihat sama investor dalam dan luar negeri. Level menteri ngomong seperti itu kan bodoh. Niat lu apa? Hancurin Indonesia niat lu itu. Belum lagi apa pejabat lain. Gak habis-habisnya negara kita diserang sama negara lain. Enggak. Sama pejabat sendiri. Kita capek-capek bangun. Invest dong di Indonesia. Invest dong di ISG. Beli saham dong. Gua capek-capek edukasi orang. Lu hancurin semua. Lu yang hancurin. Parah lu memang lu. Iblis lu. Ada wakil menteri bilang kemarin apa? Orang Indonesia hilang harapan. Kabur aja dulu, kerja di luar negeri. Apa yang dia bilang? Pergi lu, jangan balik lagi. Goblok. Tolol memang lu, punya mulut nggak dipakai lu. Itu kan nyawanya kita. Itu kan masa depan kita, anak muda kita. Kalau makin banyak orang Indonesia kabur ke luar negeri, ya suka nggak suka brain drain. Habis. Terus gimana negara kita bisa maju kalau semua orang muda kita, produktif kita, orang-orang yang punya pikiran pekerja di luar negeri, itu orang-orang maju loh. Udah jelas, punya fighting spirit. Mereka bisa kerja di luar negeri, it's a good thing. Memang gue setuju itu, it's a good thing. Tapi disuruh jangan balik lagi, kan lu goblok. Kalau satu orang bisa bawa pulang $1.000 setiap bulan, kerja di Jepang, kerja di Australia, kerja di Amerika, $1.000 balik lagi ke sini, dia kan pasti bangun rumah di Wonosobo, bangun rumah di Purworejo, buka warung, buka lapangan kerja. Kalau ada 1 juta orang kali $1.000, itu $1 billion bro. Kalau ada 10 juta orang kerja di luar negeri, bawa $1.000 aja pulang. Oh, usah lebih banyak-banyak. Itu udah $10 billion. Itu udah ratusan triliun. Kali 1 tahun itu ribuan triliun. Mereka bisa bayar utang negara, lu aja nggak bisa. Lu sibuk rampok lu, memang lu. Masa level pejabat begitu ngomong? Dan saya sendiri sempat terhenyak ya, terheran-heran, terpesona dalam tanda kutip dan negatif gitu ya. Bahwa kok mampu gitu. Orang menggunakan kebohongan sebagai senjata yang berulang pada saat dia ada di pusat lampu sorot kan, di panggung utama menjadi pemimpin negara gitu. Nah, dilihat dari sisi ini berarti sebetulnya Sukidi ingin juga mengatakan bahwa di Indonesia kebohongan atau sikap permisif terhadap kebohongan sudah berkembang segitu rupa ya di kalangan banyak orang. Betul sekali, dan saya kira Mas Saib benar sekali ya bahwa pertama sebenarnya ini kita memasuki satu realisme politik yang memang mewarnai politik kita. Realisme politik yang memperlakukan politik as it is, politik sebagaimana yang terjadi apa adanya. Ya politik itu syarat dengan kebohongan, syarat dengan pengkhianatan, syarat dengan kelicikan. Dan itu telah menjadi satu kebiasaan baru dalam politik kita, satu normalisasi dari penyimpangan moral yang sebenarnya tidak diwariskan oleh ibu dan bapak pendiri Republik. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan itu adalah kebohongan telah menjadi satu karakter penguasa ketika harus berhubungan dengan pragmatisme politik itu sendiri, sehingga sebagai karakter ia telah menjadi habit, menjadi satu kebiasaan yang dinormalisasikan. Tetapi yang membuat masyarakat kita tertipu
itu adalah karena kebohongan disampaikan dengan gaya tutur yang santun, yang sederhana, yang penuh hipnotis itu sendiri. Nah, demikian tadi video dari beberapa orang pejabat teras, pejabat tinggi di negeri ini, yang menjadi pikiran saya itu, yang membuat saya berpikir itu, apakah tepat atau benar kita memberikan harapan yang begitu besar, meletakkan harapan kita kepada sosok-sosok yang dipilih menjadi pejabat publik di negeri ini dalam video tadi. Ya, kalau sekiranya ada kurang lebih, ya itu tentunya perilaku, ucapan-ucapan, kebijakan pejabat-pejabat itu bisa kita gunakan untuk referensi kita ke depan. Sehingga kita ke depannya lebih hati-hati memilih pemimpin kita, memilih pejabat kita. Jangan hanya melihat dari casing luarnya saja. Jadi bibit, bebek, bobot, dan kapasitasnya harus benar-benar kita ketahui. Jadi ke depannya harapan kita yang menjadi pemimpin-pemimpin di pusat itu adalah mereka-mereka yang memang ya paling tidak masuk kategori negarawan lah, punya kompetensi yang memang bisa diandalkan untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik di tempat kita ini. Jadi kurang lebih apabila dalam video ini ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Om Santi.